wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangan Ibu dalam pertemuan kita hari ini. Salam dan salam tanpa-lupanya kita hadirkan Muhammad, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, tujuan dari kegiatan kita ini sebagai pertemuan untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi sesi akan kita sampaikan di sesi berikutnya, yaitu menjadi yang kedua memahami perilaku anak, yang ketiga memahami cara anak usia dini, yang keempat membantu anak sukses di sekolah, serta kegiatan yang akan dilakukan selama pertemuan yaitu berupa diskusi, permainan, nonton film, juga dilanjutkan dengan mempraktikkan cara pengasuhan di rumah. Jadi awak bertanya ke ibu, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Nah, ke ibu itu atau ada ibu-ibu yang lain yang akan menjawab? Iya, Bu. Lempar ke ibu-ibu yang di kelompok 2. Ya, terima kasih Ibu. Perlu disampaikan dulu bahwasanya kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Nah, itu yang kita sampaikan. Baik Ibu-ibu, lanjutkan. Orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, sikap dan perilaku orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, di situ mungkin awak akan membagi kelompok ibu-ibu. Mungkin awak bagi dari yang arah Tanari kelompok 1, yang ibu yang sampai ibu yang ibu Mega kelompok 2, dan yang ibu yang Tanari adalah kelompok 3. Lah siap ibu-ibu untuk kelompoknya. Nah, siko ibu-ibu, awak akan mempertanyakan bahwasanya menyampaikan satu atau dua hal yang paling membahagiakan dan satu dua hal yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Nah, satu kelompok dulu ibu-ibu akan tunjuk. Mungkin untuk kelompok yang lain pandangan dulu. Tunjuk dari kelompok ibu itu. Diulangi balik ibu-ibu. Ibu harus menyampaikan satu atau dua hal yang paling membahagiakan dan satu atau dua hal yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Yang paling membahagiakan dulu. Lagi rajin di sekolah, rajin buat PR, terus. rajin sembahyang, lagi patuah. Yang paling menyulitkan ibu-ibu sebagai orang tua. Mon kagak ya. Begitu. Kenapa? Kedua malam lah mau pulang. Oke. Nah, pertanyaan yang sama dilempar ke kelompok 2. Ada ibu-ibu yang akan menjawab? Susah bangun pagi. Ani, yang paling menyenangkan dulu. Kalau anak juara Pak Im. Kalau Patua. Itu saya ini anak juara. Patua. Untuk yang paling menyulitkan sebagai orang tua. Masalah disuruh mandi, malay, pada disuruh sembahyang mengaji, malay. Iya. Masalah mandi, malay.
Mangadil male itu yang paling menyulitkan bagi orang tua. Untuk kelompok 3, Hal yang paling membahagiakan orang tua pertama melihat tumbuh kembang anak sehat secara jasmani. melihat tumbuh kembang anak sehat secara jasmani dan rohani. Terus Secara mental melihat anak berprestasi juga menyenangkan bagi orang tua. Kalau hal-hal yang menyulitkan perilaku anak yang kurang baik perilaku anak yang kurang baik. Baik ibu-ibu, terima kasih atas pendapat ibu sebagai dalam pengasuhan anak tentang hal-hal yang menyulitkan dan hal-hal yang membahagiakan sebagai ibu atau orang tua di rumah. Ibu, untuk selanjutnya bahwasanya menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Nah, itu menjadi orang tua yang lebih baik. Terus, selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Ibu-ibu selalu mengingatkan hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi sebagai orang tua dengan pasangannya. Itu mudah-mudahan itu bisa dipraktikkan di rumah ibu-ibu. Selanjutnya ibu-ibu, mungkin topik diskusi awak kali itu memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Nah, dari ibu-ibu yang ada dalam pertemuan kelompok hari itu, mungkin karena itu adalah permainan ibu-ibu, mungkin awak persilahkan ibu-ibu untuk berdiri. Nah, bagi ibu-ibu yang lansia atau ibu-ibu yang sedang keadaan tidak sakit, kurang sehat, atau boleh hendak mengikuti permainan awak. Nah, boleh awak mulai ibu-ibu. Nah, baik ibu-ibu, untuk permainan kita harus berdiri semuanya. Nah, permainan awak kali itu adalah bermain terbalik namanya ibu-ibu, bermain terbalik. Mungkin belumnya sampaikan, ibu kita lihat ibu-ibu yang awak sampaikan kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki. Lah sampai lah mungkin lah bisa ibu glue-nya kan. Ini ibu cari ya, awak pegang. Awak mulai kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak. Kan? Salah ibu. Ulang lihat. Itu loh lutut sekali. Coba cari lihat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak. Salah. Baik, ibu-ibu, mungkin permainan aku sampaikan dulu. Nah, terima kasih ibu-ibu telah mengikuti permainan terbalik ini. Untuk ibu-ibu semua dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang mengikuti permainan yang tadi, nah, apa yang terjadi saat permainan? Yang menurut ibu terjadi saat permainan tadi? Senang, bahagia,
kurang Semangat. kurang semangat, terus kurang fokus. Nah, lanjut. Terus bagaimana perasaan ibu-ibu ke pendamping menyebutkan satu bagian tubuh, tapi pada kenyataan pendamping memegang bagian tubuh yang berbeda. Nah, menurut saya tentang apa? Kecewa, kesal ya, atau apa? Lanjut ibu-ibu. Mana yang ibu ikuti, suara pendamping atau gerakan pendamping? Suara pendamping. Suara pendamping. Di saat awak permainan tadi, suara atau gerakan pendamping? Yang mengecek suara saya. Nah, mengecek gerakan berarti gerakan yang banyak kan? Nah, jadi ibu-ibu mungkin perlu dulu disampaikan lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Nah, begitu pula dengan anak-anak ibu-ibu. Anak-anak akan cenderung mencontoh, meniru perbuatan daripada perkataan orang tuanya. Nah, jadi cenderung anak-anakku meniru perbuatan daripada kata-kata yang keluar dari mulut aku. Nah, terus ibu-ibu menjadi orang yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dengan perbuatan.